tadi video sempat terjeda. Di sini saya akan melanjutkan asas perkawinan yang telah saya sebutkan tadi. Tadi sudah sampai dengan sahnya perkawinan. Tadi sudah sampai pada sahnya perkawinan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri. Batas minimum usia kawin. Perkawinan merupakan perbuatan hukum sehingga diperlukan orang yang cakap, maka perlu ditentukannya batas minimum usia kawin. Undang-undang perkawinan menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan biologis dan juga psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian, serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Prinsip perceraian yang dipersulit. Perceraian tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Oleh karenanya, sedapat mungkin perceraian tersebut dihindarkan. Berdasarkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, pasal 19 Nomor 9 tahun 1975, salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan jika ada cukup alasan untuk itu. Hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Dalam Bürgerlich Wetboek, pengaturan mengenai perkawinan bersifat maskulin, artinya kedudukan pria lebih unggul daripada wanita. Hal ini dibuktikan bahwa dalam Bürgerlich Wetboek, ketika telah terjadi perkawinan, seorang wanita menurut pasal 31 Undang-Undang Perkawinan menempatkan hak dan kedudukan suami istri seimbang, di mana masing-masing pihak dapat melakukan secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama-sama, melainkan bermakna proporsionalitas, menjadi tidak cakap. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan kedudukan suami istri adalah seimbang. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan. Pengertian benda atau zat secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik. Hak yang melekat atas suatu benda disebut hak atas benda. Hak atas benda lazimnya disebut hak kebendaan atau Zagilisrecht. Yang keenam, jelaskan sumber perikatan dalam Bürgerlich Wetboek. Sumber hukum perikatan di Indonesia berdasarkan dari hukum perjanjian dari undang-undang. Menurut pasal 1233 KUHP Perdata, dijelaskan sumber dari perikatan dibagi menjadi dua, yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Nomor 7, jelaskan wujud prestasi dalam Bürgerlich Wetboek. Sebutkan juga dasar hukumnya. Prestasi menurut ketentuan pasal 1234 KUHP Perdata adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 1234 KUHP Perdata, yaitu berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Jelaskan pengertian perjanjian dalam Bürgerlich Wetboek dan sebutkan juga dasar hukumnya dalam pasal 1313 KUHP Perdata. Dijelaskannya bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dasar hukumnya, ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian ini tercantum di dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Sekian, itu saja 8 jawaban kuis yang dapat saya berikan. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.